Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Albani. Di sini saya ingin mendemonstrasikan tentang program atau aplikasi yang saya dan kelompok saya buat. Oke, yang pertama, mungkin bisa saya run kodenya. Nah, untuk awalnya ini akan ada form login. Di form login ini akan memiliki dua role atau dua peran, yaitu yang pertama sebagai kasir dan yang kedua sebagai admin. Mungkin untuk perbedaan dari setiap role atau perannya bisa kita lihat saja dulu fitur-fiturnya. Di sini yang pertama saya ingin login sebagai admin. Baik, untuk tampilan awal dari programnya itu seperti ini. Untuk fiturnya yang pertama ada daftar produk dan ada search-nya di sini untuk mencari produk. Misal seperti ini, maka akan langsung terlihat. Fitur ini bisa untuk memudahkan agar kita memanajemen produk. Di sini aplikasi yang akan saya demonstrasikan yaitu aplikasi kasir sederhana untuk UMKM, dan deskripsi aplikasinya yaitu untuk memanajemen stok dan penjualan pada UMKM. Untuk fiturnya di sini ada tambah produk. Misal kita ingin menambahkan produk apa saja, contoh seperti ini. Masukkan harga dan stoknya. Nah, sudah ada notif produk berhasil ditambahkan. Dan yang kedua ada fitur hapus produk. Kita klik saja salah satu produknya, lalu bisa kita hapus. Lalu ada fitur update stok untuk melihat untuk mengupdate stok. Di sini misal saya ingin mengupdate stok dari beras yang sebelumnya stoknya sisa 5, kita tinggal masukkan ID-nya di bagian sini, misal 1. Lalu stok barunya misal 20. Lalu kita update. Nah, di sini terlihat sekarang stoknya sudah berubah menjadi 20. Di sini pada jendela produk selanjutnya ada jendela transaksi. Nah, di sini transaksi ini untuk mengatur penjualan pada program. Misal kita ingin menjual galon dengan jumlah mungkin 10. Kita tambah ke keranjang. Di sini terlihat galon sudah ditambahkan ke keranjang belanja. Yang kedua mungkin gula. Kita tambahkan misal 5, tambah, maka akan langsung mengkalkulasikan dengan harga dan juga jumlahnya. Dan di sini sudah ada total yang ada pada keranjang. Misal pembeli hanya ingin membeli 2 barang ini dengan jumlah segini. Nah, misal kita langsung check out, transaksi berhasil disimpan. Nah, mungkin akan langsung masuk riwayat transaksinya dengan ID produk dan jumlah sekian, total sekian, dan ada juga di sini tanggalnya, tanggal pembayarannya. Lalu di bawah sini juga ada laporan penjualan. Jadi laporan penjualan ini bisa melihat total transaksi dan
berapa jumlah total penjualannya. Lalu ada lagi fitur untuk reset laporan. Misal untuk laporan penjualan hari ini bisa di reset agar besok bisa membuat laporan penjualan baru. Setelah di reset kita bisa lihat laporan penjualan kembali menjadi 0 dan total penjualan kembali menjadi 0. Nah, ini untuk role kita login sebagai admin. Lalu ada lagi satu lagi, kita bisa login sebagai kasir. Coba kita login sebagai kasir. Nah, kalau kita login sebagai kasir, mungkin di sini ada perbedaan akses fitur pada programnya. Misal, kalau kita login sebagai kasir, kita tidak bisa menambah atau menghapus produk. Jadi fitur tambah produk, hapus produk, dan reset laporan penjualan dan juga update stok tidak bisa dilakukan oleh kasir. Itu hanya bisa dilakukan oleh admin. Jadi kalau kita login sebagai kasir, kita tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Yang kita bisa lakukan yaitu mungkin melihat produk dan bisa melakukan transaksi. Sini saya coba jual gula sisa 5 dan balon 3. Nah, di sini kalau kita login sebagai kasir, yang kita bisa lakukan hanya melakukan check out, melihat riwayat transaksi dan laporan penjualan. Mungkin fitur ini bisa berguna karena sebagai kasir kita tidak bisa memanipulasi data produk. Jadi mungkin suatu saat kita memperkerjakan seseorang, itu kita tidak bisa, seseorang yang sebagai kasir itu tidak bisa memanipulasi stok produk atau mengupdate stok. Jadi kita sebagai pemilik usaha atau admin bisa lebih aman. Dan lalu juga untuk fitur selanjutnya yaitu ada di sini, kita login dulu sebagai admin. Pada fitur selanjutnya yaitu ada notif stok yang rendah. Misal kita di sini galon, kita melakukan penjualan galon, misal galon sisa 10 pada stok sisa 11. Coba kita jual 10 galon, lalu check out. Nah, di sini kita akan mendapat notif untuk stok rendah. Seperti ini akan menjadi merah dan juga ada notifikasi di bawah sini stok rendah untuk produk galon. Jadi bisa sebagai reminder atau pengingat agar kita bisa mengupdate stok produk yang sudah hampir habis. Mungkin untuk hasil dari program ini ada laporan penjualan, riwayat transaksi, dan juga manajemen stok agar kita bisa lebih mudah untuk mengelola stok pada produk kita. Mungkin untuk kekurangan pada program ini yaitu mungkin dari keamanan.
yang belum menggunakan barcode, yaitu masih input, jadi rawan terhadap human error atau kesalahan input. Mungkin bisa dikembangkan lagi menggunakan fitur barcode agar lebih aman dan mengurangi kesalahan human error. Dan juga untuk keamanannya masih menggunakan form login yang bisa dibilang kalau untuk bisnis yang sudah besar itu mungkin kurang aman. Dan juga mungkin masih belum ada fitur cetak stroke, jadi transaksi hanya tersimpan di database, belum ada stroke. Mungkin untuk potensi pengembangannya bisa dikembangkan lagi dengan menambahkan fitur multi user atau tambah manajemen user dengan role yang lebih kompleks mungkin, dan juga inventory management, tracking stok masuk keluar dengan riwayat, dan juga ada integrasi pembayaran, mungkin bisa ditambahkan menggunakan QRIS, e-wallet atau kartu kredit. Dan juga kekurangan yang terakhir mungkin ada pada database yang belum menggunakan cloud sync atau backup data ke cloud. Jadi datanya belum bisa di backup. Mungkin sedemikian yang bisa saya demonstrasikan untuk program saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.